FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan syar'i. Bagi Anda sahabat yang tidak bisa menjangkau siaran kami 107,5, maka kami arahkan ya bagi Anda yang mungkin ya saat ini tentu semua orang pegang smartphone. Langsung ketik aja di Google Anda m.sasfmsurabaya.net. Ada M-nya ya, m.sasfmsurabaya.net. Titik itu sama dengan dot ya. Jadi m.sasfmsurabaya.net. Maka Anda tidak hanya bisa mendengarkan SAS FM, namun juga bisa melihat suasana siaran SAS FM di Studio 1. Baik sahabat, selamat siang untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda dalam kabarnya baik semuanya ya. Mudah-mudahan rahmat dan berkah Allah selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Alik A3, sahabat di Gatekeeper, ada Diana Raharjo. Kita berjumpa di program Mendidik dengan Hati. Di sini nanti kita akan angkat tema, namun di sini juga akan kita buka peluang untuk Anda untuk konsultasi terkait masalah anak Anda. Dan tema yang kita hadirkan di program Mendidik dengan Hati edisi kali ini yaitu passion anak. Nah, ini seperti apa sih passion itu sahabat? Kira-kira bedanya itu antara anak yang berpassion dengan tidak itu apa? Dan bagaimana nih cara menggali bagi orang tua agar anaknya ini berpassion? Nah, kita bahas semuanya ya. Nanti sampai pukul 2:30 bersama Bapak Misbahul Huda. Beliau penulis buku ya, bukan sekedar ayah biasa. Telah hadir di studio 1 SAS FM. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama sekali ya, ya. Iya. Jadi tadi sendirian Pak? Absen, iya. Mobilenya sendirian ya? Sekarang belajar mandiri. Ya itu ya. Jadi patut dicontoh itu Pak. Setelah 25 tahun terbiasa dilayani, saya harus melatih diri untuk bisa melayani, paling tidak melayani diri sendiri. Pak, itu kerasa berat nggak sih Pak? Berat sebentar. Lebih baik begitu ketimbang terlalu lama kita merasa tidak di bumi. Di awang-awang. Bahkan terakhir saya kemarin mengantarkan 86 jamaah umroh itu bukan sebagai ustadz, sebagai STL, tour leader. Anda bisa bayangkan ya, 25 tahun saya dilayani, kemudian sekarang harus melayani menjadi TL. Koper hilang Pak, koper saya hilang, perintah saya. Saya tarikan koper anak-anak gitu. Masa Pak? Really? Hati sengkrang-sengkring begitu. Cuma saya posisi Pak Huda sengkring begitu. Tetapi memang saya sudah mempersiapkan mindset saya untuk itu. Kalau saya melihat sih nggak tega ya Pak ya. Iya. Untung dia nggak tahu bahwa saya itu mantan direktur utama. Jadi tega-tega aja. Karena saya mantan anak buahnya Pak Huda. Tapi saya nggak tega Pak. Nggak tega. Karena dia nggak tahu maka tega-tega aja. Ini petugas kok ya udah. Nah, beruntung kedua karena kenapa saya memilih umroh? Karena saya melayani tamu Allah. Sakit-sakit hati segera bisa dihibur. Ini tamu Allah, bukan tamunya Ali. Jadi itu yang selalu didengungkan dalam hati Pak Huda ya. Ya tamunya Allah. Ikhlas. Subhanallah. Jadi itu nggak bisa diceramahkan. Iya. Kalau saya mungkin, kalau saya bayangkan nantinya seperti itu nggak bisa Pak. Luar biasa ini Pak. Saya harus bisa. Pak tadi dari mana sih Pak? Aktivitasnya padat ini ya? Iya dari kebetulan diminta ketemu Pak Menteri yang kebetulan ada acara di Semen Indonesia di Gresik. Saya diminta untuk menjadi tim penelitian dan pengembangan SMK se-Indonesia agar link dan match dengan industri. Oh. Jadi SMK sekarang sudah agak terbelakang, kira-kira 10 tahun, kira-kira begitu. Saya nggak bisa connect dengan industri. Nah, ini akan ada lembaga vokasi, institusi vokasi, pelatihan vokasi agar ya lulusan SMK itu bisa segera langsung nge-link dengan kebutuhan industri. Kira-kira begitu. Pak udah dipercaya oleh Menteri Perindustrian ya? Yes, satu tim di antara itu. Besok rapat di Jakarta. Subhanallah ya. Masih sibuk seperti dulu ya Pak ya? Iya. Ya, kata keluarga, kata anak ada menantu, apa itu pensiun kok tambah sibuk. Saya bilang pengacara, pengusaha banyak acara. bukan pengangguran. Ya? Baik. Sahabat, kami ingatkan untuk Anda ya, yang ingin bertanya terkait masalah anak Anda juga boleh bertanya terkait tema kita ya, passion. Anda nanti
nanti boleh meraba-raba anak Anda. Anak saya sudah passion apa belum ya? Nah, nanti kita tanyakan sama Pak Uda. Anak yang passion itu gimana, yang nggak berpassion itu bagaimana? Teleponnya bagi Anda yang bergabung 8297299. SMS dan juga WA kita 0812306345. Pak Uda, kita bahas tentang passion ini, Pak Uda. Ya. Awal-awal dulu nih, Pak Uda. Betul. Passion ini ya pengertian dulu lah. Ya. Sebelum lupa, Duluan aja. saya berangkat dari referensi Quranik dulu, karena ini SAS FM, bukan radio biasa. Oh, ini istilah baru, bukan radio biasa. Sebelum memaknai bagaimana definisi passion itu sendiri. Jadi Allah menegaskan pada setiap anak itu mempunyai potensi, ya, mempunyai keunggulan, keunikan, yang bahasa sekarang mungkin disebut dengan passion tadi, ya, khas, spesifik, unik, dimiliki oleh setiap anak yang berbeda. Nah, dalam ayatnya Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dan sungguh aku ciptakan setiap kita, setiap anak, setiap insan itu ahsani taqwim, sebaik-baik, bukan hanya ciptaan, bukan hanya bentuk, sebaik-baik performance, ya. Ada keunggulan, ada potensi, ada kelebihan, ada keunikan yang dimiliki oleh setiap kita, setiap manusia. Nah, yang menarik ini yang jarang dibahas adalah sebelum Allah memberikan statement At-Tin ayat 4 ayat 5 ini, sebelumnya Allah bersumpah dengan 4 sumpah, ya, Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kalau Allah sampai bersumpah dengan 4 ayat, itu berarti informasi ayat yang kelima ini sungguh amat sangat penting. Wong Surabaya sumpah ya, sumpit kiting sampai bledek, kira-kira begitulah. Iya ya. Sedemikian pentingnya informasi ayat tentang laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi ini statement penting. Ini ya. Sayangnya kelihatannya umat Islam, ya, menganggapnya tidak begitu penting. Ini minimal kesimpulan saya. Tidak begitu serius, ya, menanggapi statement Allah ini. Sehingga kenapa anak-anak kita gagal mencapai puncak prestasinya, atau prestasinya sedang-sedang saja, ya, nggak ada yang meletik, karena mungkin mengabaikan ayat ini, atau gagal menemukan, atau terlambat, atau gagal menemukan apa yang disebut dengan passion ini. Bahkan di antara mereka yang kemudian buru-buru putus asa. Aduh, anakku payah, anakku iso apa-apa, nggak punya bakat apa-apa. Saya juga begitu, saya nggak punya bakat apa-apa. Aku sikut. Ya sudahlah, mengalir aja. Jawabnya pakai bahasa Jepang lagi. Isaku iki kok. Baik. Jadi nah, kalau sampai kemudian itu jadi sebuah keyakinan, ya, saya bisa katakan itu menghina Allah. Itu sama dengan melecehkan At-Tin ayat 5. Sama buruknya dengan melecehkan Al-Maidah ayat 51. Sama buruknya ya, Pak ya. Jadi pertama yang dibangun ini adalah keyakinan. Pertama, bahwa setiap anak, mindset dulu ya. Bahwa setiap anak, even kita, anak kita, yakin, pasti. Jadi gak ada ceritanya, anak saya kayaknya nggak punya, ada kayak gitu-gitu, bakat, minat, itu nggak ada ceritanya, Pak ya. Itu termasuk, mohon maaf, itu menghina Allah. Kalau nggak disadari, kalau disadari, itu sebenarnya menghina Allah. Lawang Allah dengan sungguh-sungguh menyamakan laqad khalaqnal insan, temen sungguh, yang didahului dengan 4 sumpah tadi. Aku ciptakan, ada kelebihan, ada keunggulan. Lah kok kita beraninya menggembosi statement Allah, mengatakan enggak dia apa-apa kok. Ya, satu contoh yang paling sederhana begini. Tetangga kita lahir dalam keadaan buta, tunanetra misalnya. Mas Ali berani mengatakan ini produk gagal ciptaan Tuhan. Berani? Nggak tega, Pak, itu. Ya. Nggak ada produk gagal ciptaan Tuhan itu, nggak ada.
biarpun dia buta, Allah telah memberikan keunikan, keunggulan yang unik, yang khas, yang dimiliki oleh setiap insan tadi. Katakanlah misalnya ya sering kita dapati orang tunanetra itu hafalannya kuat. Tidak sedikit yang hafal 30 juz, betul. Sementara kita yang sempurna melek ini alih-alih 30 juz 30 aja maju mundur. Yang depan hafal, belakang lupa. Belakang hafal, depan lupa. Depan belakang hafal, tengah-tengah lupa. Baik. Jadi mindset ini yang harus kita bangun semuanya sebagai orang tua ya Pak. Yes. Kepada anak-anaknya bahwa anak saya pasti mempunyai keunggulan. Itu dulu ya. Jangan sampai ada mindset mengatakan anakku, aduh, hilang-hilangan siji rapopo. Ya sampai gitu loh Pak. Ini jangan sampai. Oke. Jadi harus bilang selalu ada keunggulan. Nah, bahwa kemudian kita belum menemukan, gagal menemukan, jangan bilang tidak menemukan. Belum atau terlambat menemukan potensi itu. Sebab memang namanya potensi itu kekuatan yang terpendam. Nah, terpendamnya macam-macam. Ada yang cetek, ada yang jeru. Ada yang jeru banget. Seperti saya waktu di golf itu dipuji, wah Pak Misbah itu punya bakat terpendam soal golf katanya begitu. Tapi terpendamnya jeru banget. Ketawanya baru usia berapa? 6 tahun gak iso-iso. Pak, sebenarnya kalau ditanya nih Pak ya, ini ditanya aja nih, bakat terpendam. Kenapa kok misalnya Allah ini menaruh hingga sedalam itu gitu? Kenapa ditaruh dalam gitu? Nggak kita langsung tahu aja gitu Pak? Kan itu gampang loh Pak bagi kita. Udah tahu deh ini bakatnya nyanyi kayaknya. Gitu. Nah, pertanyaan kenapa begini, kenapa Allah menciptakan keunikan yang dalam? Tentu wallahu a'lam ya, saya nggak tahu. Ada rahasia di balik apa. Tapi memang keterampilan manusia secara general ya itu harus ada ya, kemampuan ini mandiri macam-macam. Di balik kemampuan yang umum ini ada keunggulan yang spesifik ya, yang unik, yang ini harus digali. Dimana kalau ketemu passion ini orang seringkali kinerjanya akan luar biasa. Namanya saja potensi, itu kekuatan, potensi ya, kekuatan yang terpendam. Kalau tergali maka ya dia melakukan itu tidak ada capeknya, tidak ada energizer, semangat luar biasa. Nggak ada menyerahnya, nggak ada mengeluhnya. Bisa dibayangkan kalau seorang anak-anak kita belajar atau bekerja sesuai dengan potensinya atau passion tadi, maka dia tidak capek, tidak mengeluh, ya, gak dibayar pun berangkat, apalagi dibayar. Malah semangat ya. Jadi tanpa disuruh, disuruh pulang nggak mau, lembur, nggak dilembur berangkat gitu. Ono karyawan ini aku gelem jadi. Semua pasti bikin gitu ya Pak? Iya. Semua apapun pasti akan melejit ya. Baik. Kalau ketemu itu. Ini yang pertama sahabat, mindset dulu dibentuk ya. Bahwa semua anak itu mempunyai yang namanya potensi, keunggulan, punya bakat terpendam. Nah, nanti seperti apa sahabat cara menggalinya? Nah, ini tentu penting ya untuk kita bahas. Dan nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Kita masih di program Mendidik dengan Hati, masih bersama Bapak Misbahul Huda, sahabat. Tema kita passion anak. Bagi Anda yang ingin bertanya, 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Kami awali dari Jakarta, DPR wajibkan aparatur pemerintah respon berita hoax. Sahabat, pemerintah diminta mewajibkan aparaturnya di semua kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati, dan wali kota lebih sigap merespon hoax atau berita bohong untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo Senin siang di Jakarta menegaskan,
Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga kalau aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong tersebut. Bambang menilai efektivitas fungsi kehumasan dan pejabat pengelola informasi serta dokumentasi PPID pada semua kementerian dan lembaga, kantor gubernur, kantor bupati, dan kantor wali kota harus segera ditingkatkan. Menurutnya, Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus proaktif. Karena saat ini puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya melalui sarana medsos. Politikus Partai Golkar ini menegaskan pula perkembangan berita hoaks sudah sangat memprihatinkan karena berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat terhadap ragam persoalan yang jadi perhatian publik, bahkan bisa memicu konflik horizontal. Beralih ke Malang, sahabat, Gus Ipul sebut majelis zikir sebagai benteng moral. Saat berada di Malang, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyebut majelis zikir hingga sholawatan dapat berperan sebagai benteng dalam menjaga pendidikan moral dan akhlak umat. Wagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, pendidikan akhlak, moral, dan agama merupakan modal penting dalam pembangunan. Bahkan, kemajuan suatu daerah dapat pula dilihat dari akhlak dan moral masyarakatnya. Menurut Gus Ipul, segala persoalan hingga kesenjangan sosial dapat teratasi kalau masyarakatnya punya akhlak baik. Dicontohkannya, masalah akhlak meliputi degradasi moral, kejahatan narkoba, pornografi, kekerasan sosial terhadap anak, sampai pada pandangan-pandangan yang menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara bisa terobati melalui pengajian dan majelis zikir serta sholawatan. Karena inilah sebenarnya warisan dari ulama yang sangat mulia. Dan melalui majelis zikir inilah seluruh jamaah akan dicatat sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kami beralih kembali ke Jakarta. Pimpinan DPR minta pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne diusut. Sahabat, seorang pria tak dikenal mengibarkan bendera Papua Barat di atap gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Melbourne, Australia. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan minta insiden ini diusut tuntas. Perlu diperiksa apakah ada kelalaian oleh pihak keamanan, karena pengibaran bendera OPM sudah melecehkan Indonesia. Diungkapkan pula jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi tegang hubungan Indonesia dan Australia. Taufik berharap Indonesia segera melakukan tindakan pencegahan agar peristiwa itu tak terulang kembali. Sahabat, peristiwa pengibaran bendera OPM terjadi Jumat 6 Januari lalu saat sebagian besar staf KJRI melaksanakan sholat Jumat. Pelaku terindikasi sebagai warga setempat melompati tembok setinggi 2,5 meter. Demikian catatan informasi kami ambil dari Republika dan Detik News. 107,5 SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali ya di program Mendidik dengan Hati. Ini adalah tempat bagi Anda untuk konsultasi masalah anak Anda, sahabat ya. Atau Anda boleh bertanya terkait tema yang kita bahas, yaitu tema tentang passion, sahabat, passion anak tentunya ya. Dan kita masih bersama Pak Misbahul Huda, beliau penulis buku Bukan Sekedar Ayah Biasa, dan masih tetap ya aktif di mana-mana, sahabat. Baik, bagi Anda yang bertanya silahkan 8297299 SMS dan juga WA 0812 3006 345. Baik, Pak Huda. Passion tadi sempat disinggung juga ya, Pak ya, bahwa intinya itu ketika orang berpassion atau anak berpassion itu tidak ada capeknya, ya, tidak ada menyerahnya, begitu ya. Enak ya, nggak perlu menyuruh, berangkat sendiri tuh si anak ya, Pak ya. Pasti ya, Pak. Dikatakan without passion you don't have energy. Tanpa gitu ya? Passion Anda nggak punya energi. Without energy you have nothing. Tanpa energi dalam mengerjakan suatu hal, ya nanti nggak jadi apa-apa. Ya seperti saya sampaikan tadi. Ya jadinya itu moderat-moderat saja lah. Biasa-biasa saja. Tidak meletik istilah saya itu. Meletik. Pak, sekarang ini mungkin ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak begitu ya, bertanya-tanya gitu, Pak. Anak saya ini sudah berpassion apa enggak ya? Nah, kalau dilihat misalnya cirinya atau tandanya itu gimana sih, Pak? Ya, ada beberapa cara yang untuk menemukan passion tadi. Sekali lagi, hampir semua cara kira-kira menegaskan karena dia potensi bakat terpendam, maka tidak kelihatan, maka untuk melihatnya butuh stimuli, butuh rangsangan. Nah,
Ini rangsangan ini yang macam-macam, ya. Finally biasanya terakhir dengan psikotes, ya. Psikotes kan pertanyaannya disuruh gambar, suruh ngitung, suruh wawancara kan begitu kira-kira, ya. Tetapi itu pun juga pengamatan sesaat. Biasanya kurang begitu tajam melihat potret passion bakat si anak. Siapa yang paling mestinya, yang paling tajam melihat passion atau bakat anak? Ya tentu kedua orang tua. Wabil khusus ayah harus turun gunung bagaimana mencermati dengan seksama. Tidak bisa sesaat, seksama. Seksama itu butuh durasi waktu yang lama dan butuh perhatian. Kira-kira anak ini ketika distimuli dengan ini responnya seperti apa, diajak bicara ini responnya seperti apa, kemudian nonton ini responnya bagaimana, baca ini responnya bagaimana, kuliah ini, kira-kira begitu. Jadi intinya diajak melakukan banyak hal. Yes. Nah, dalam beberapa memang banyak cara ya. Di antaranya yang paling simpel bagi orang tua yang ya nggak perlu terlalu capek dengan literatur macam-macam ya. Beberapa hal. Satu misalnya, lihatlah anak kita terhadap apa yang dia kuasai. Ya. Anak kita belajar banyak hal, betul? Ya. Belajar berjalan, memasak, memegang, melempar sepak bola, menggambar macam-macam ya. Apa yang paling dia kuasai? Nek boso Jermannya gadean. Saya ngerti gadean, Pak. Gadean. Nggak ngerti saya, Pak. Gadean apa ya? Gadean gampang nyantol. Gampang nyantol. Oh. Iya, iya, mudah belajar. Ada yang misalnya Mas Ali misalnya waktu kecil mudah belajar bicara ketimbang menulis, ya. Lebih suka olahraga ketimbang, lebih cepat berolahraga, berdiri, berjalan ketimbang berbicara. Ada kan begitu? Nah, dia lebih cepat belajar apa? Nah, kemudian di list tung, barangkali itulah satu di antara bagian dari passion anak kita. Yang kedua, apa yang dia kerjakan. Anak-anak punya banyak waktu untuk berimprovisasi, berapresiasi, betul? Nonton, ada nganggur, macam-macam. Nah, ketika waktu-waktu longgar, selain tentu tidur, makan, buat macam-macam ya, dia melakukan apa? Tentu pilihan melakukan apa ketimbang ketika waktu kosong, itu tentu pilihan-pilihan karena terdorong oleh passion tadi. Apakah dia membaca? Apakah dia bermain? Apakah dia kemudian menulis? Apakah dia menggambar? Ya, apakah dia pasar-pasaran? Apakah dia ya whatever? Nah, coba dicermati. Ketika anak longgar itu mengerjakan apa? Ya, artinya si anak lebih memilih mengerjakan A ketimbang B ketimbang C, maka dia mempunyai energi, mempunyai ketertarikan, keterpanggilan untuk lebih suka pada A ketimbang C atau D. Jadi dalam waktu luang pun dia memprioritaskan apa begitu ya, Pak? Ya. Tapi kebanyakan anak sekarang, Pak, kalau kita lihat waktu luang, kok tahu, Pak? Saya mau tanya itu tadi. Ini kalau game ini susah, ini passion ini atau ini. Nah, ini dia. Passion atau fashion ini. Ya. Ini pengecualian lah itu. Pengecualian ya, Pak ya. Oke. Jadi caranya iya, kalaupun dia kalau game susah, masa passion game. Tetapi kalau dia search misalnya pakai IT untuk ya browsing ya berita A, berita B tentang desain A, desain B atau tentang ilmu apa A atau B, nah, barangkali itu bisa menjadi bagian dari passion tadi. Tapi like game aku gak bisa ngomong. Enggak ya, Pak. Walaupun kontennya kan ada beberapa game itu yang memang bagus ya, Pak. Mix and match, kadang-kadang ada busana dipas-paskan kayak gitu kan agak positif gitu ya, Pak. Ya mungkin gitu. Artinya dia lebih memilih link and match busana ketimbang montir misalnya. Misalnya begitu. Itu ya. Jadi selalu ada. Baik, itu apa yang dia lakukan. Yang ketiga, apa yang dia bicarakan. Karena anak diajak ngomong pasar nggak tertarik, kesehatan nggak amper. Ketika kemudian bicara sedikit agak film begitu, amper misalnya. Atau lagu-lagu amper mungkin ya. Atau politik, barangkali ada anak-anak yang kemudian diajak politik mereka bersemangat. Ya, apa tahu terang tentang bagaimana kasus hukum misalnya dia bersemangat. Nah, barangkali itu memang bagian dari
passion dia. Dan yang berikutnya adalah apa yang dia punyai. Jadi begini, anak-anak seringkali mereka menabung, menyimpan uangnya sendiri dari sangu, dari sangu ditabung sendiri. Itu kadang-kadang diminta ibunya untuk beli, nggak boleh. Tuwe kubu, simpen aku. Tapi tiba-tiba si anak itu membeli sesuatu dengan uangnya sendiri. Bayangkan, ini diminta ibunya aja nggak boleh, tetapi dia membeli sesuatu. Tentu sesuatu ini sesuatu banget bagi si anak, betul ya? Apakah itu misalnya toolbox, ya, bengkel gitu? Apakah itu pancing? Apakah itu hewan-hewan apa yang lucu-lucu gitu? Apakah ikan? Whatever. Nah, ketika dia mengorbankan uangnya untuk membeli something, maka something itu pasti sesuatu banget. Sehingga membuat memanggil ya, energizer bagi mereka, daya panggil mereka rela mengorbankan uangnya untuk apa yang menjadi minat atau passionnya si anak tadi. Oke. Jadi dari situ Pak ya? Kira-kira begitu. Jadi dari 4 itu ya? Paling tidak sesama itu baru nanti dilengkapi dengan misalnya waktu sekolah dia nilainya paling bagus apa, kan kelihatan ya. Matematikannya elek misalnya. Iya tahu ini Pak Udin. Kira-kira begitu. Iya. Baik. Jadi seperti itu ya. Nanti kita tadi sebenarnya itu yang mau saya tanyakan loh Pak. Udah kok tahu selalu ya. Pelajaran tadi itu. Baik. Sahabat, kita akan jeda sebentar ya. Nah, dari sini kita sudah tahu sahabat ya, bagaimana caranya bagi kita untuk mengetahui anak saya sudah berpassion apa belum ya. Nah, tadi cara-caranya juga sudah disampaikan oleh Pak Uda. Intinya itu adalah, jadi ini kayak main analisa ya, si bapak, kalau ibu itu sempat nggak ya Pak ya? Sebetulnya dia bapak dan ibu mengamati secara seksama ya. Kan sering nanti kasih ini nggak amper, bisa ini mata kan kelihatan, mata kelihatan. Nanti dia saya ceritakan contoh betapa kalau udah ketemu klik gitu, waduh. Wah itu luar biasa. Sesedut itu kalau kira-kira. Oke. Bagaimana ceritanya nanti Pak Uda ya, contohnya. Baik, kita akan jeda sebentar dan sahabat, kita masih di program Mendidik dengan Hati. Tema kita passion anak. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait masalah anak Anda atau terkait tema yang kita bahas tentang passion, silakan di teleponnya 8297299, SMS dan juga WA kita sahabat di 0812 3006 345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang satu ini. Barang siapa yang ia senantiasa melaksanakan umroh, maka niscaya mereka itu adalah berarti akan menghapus segala dosa. Tuh kan, banyak keutamaan ibadah umroh. Sebelum berhaji, umroh dulu lah. Milih travelnya Umi, susah. Banyak tawaran, banyak pilihan. Pilih yang berpengalaman, terpercaya, resmi berizin, dan sudah memberangkatkan ribuan jemaah. Itu cuma ada di Al-Andalus Tour and Travel, spesialis umroh dan haji. Keutamaan ibadah sebelum berhaji adalah berumroh. Wujudkan perjalanan ke Baitullah bersama Al-Andalus Tour and Travel, spesialis perjalanan haji dan umroh sejak 2002. Ribuan jamaah sudah membuktikan sendiri kepuasan beribadah ke Tanah Suci bersama Al-Andalus Tour and Travel. Layanan terbaik, mutawif berpengalaman, menjamin ibadah Anda khusyuk dan tetap syar'i. Harga mulai 23 jutaan. Segera daftar dan nikmati kenyamanan beribadah ke Tanah Suci bersama Al-Andalus Tour and Travel. Al-Andalus Tour and Travel, Jalan Raya Menganti Wiyung 93C Surabaya. Telepon 031 76 75 564 atau di 081 231 573 733. Bagaimanakah menyikapi ketidakcocokan? Ini harus menjadi pelajaran betul itu bagaimana tentang kurangnya pengetahuan dalam sebuah pernikahan gitu. Lupa bahwa pernikahan itu memang tidak akan pernah cocok gitu. Dua pasangan yang dipasangkan menjadi jodoh itu tidak akan pernah cocok gitu. Sampai kapanpun nggak cocok. Laki dipasangkan dengan laki-laki pun nggak akan pernah cocok. Bertemu pun pasti berbeda cara pandangnya, visinya, misinya dalam hidup. Yang menjadikan ketidakcocokan itu menjadi indah, keberbedaan itu menjadi tarian yang asyik gitu, ketika payung motivasinya adalah motivasi surganya Allah. Motivasi pernikahannya adalah mencari ridhonya Allah. Mencari pernikahannya adalah ibadah gitu. Bukan yang lainnya ya. Talk show interaktif di Smart Muslim setiap Selasa jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i.
Hits musik Islami setiap hari jam 6 pagi. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita ke ruang gatekeeper terlebih dulu. Ada Diana yang memberikan informasi untuk Anda. Diana. Ya, terima kasih Ali. Sahabat SAS FM, dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyelenggarakan berbagai kegiatan. Nah, yang sudah berlangsung sudah banyak ya. Kita lalui bersama pelaksanaannya. Sementara yang belum, masih ada 3 agenda. Yang pertama yaitu Jumat tanggal 13 Januari nanti pukul 10 pagi sampai dengan 2 siang. Bertempat di halaman timur Masjid Al-Akbar, ada acara donor darah dan KB implan. Kemudian di hari Sabtunya tanggal 14 Januari pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Poliklinik Masjid Al-Akbar, ada acara pengobatan gratis, poli umum, poli gigi, bekam atau al-hijamah dan lain-lain. Kemudian acara yang terakhir merupakan puncaknya adalah lomba dacil dan cerdas tangkas untuk tingkat SD dan MI. Berlangsung selama 2 hari, masing-masing sama di hari Sabtu, beda tanggal ya. Hari Sabtu tanggal 21 Januari dan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 mulai pukul 8 pagi sampai selesai di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sahabat, 3 rangkaian acara yang masih tersisa tadi diselenggarakan oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, didukung oleh Arofah Mina, Bas Jatim, BKKBN, Palang Merah Indonesia, dan tentunya radio kesayangan Anda, SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali di program Mendidik dengan Hati. Ini tempat konsultasi masalah anak Anda, buah hati Anda tercinta, sahabat. Memang ya, tentang passion ini harus dibahas juga ya, karena anak yang berpassion tadi Pak Uda bilang akan menjadi anak yang luar biasa. Pak Misbah Huda, sahabat, penulis buku Bukan Sekedar Ayah Biasa. Dan telepon kita bagi Anda yang bergabung ya, bertanya terkait tema maupun masalah anak Anda, silakan 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Ya, baik Pak Uda. Sebelum kita bahas nih mengenai tentang kelebihan atau keunggulan jika anak berpassion itu akan seperti apa. Tadi salah satu caranya juga bisa dilihat dari mata pelajaran ya Pak ya. Mata pelajaran yang paling bagus apa, itu juga bisa ya Pak diarahkan. Kemudian passion ini sebenarnya tadi Pak udah bilang ya, ini kesukaannya apa. Kira-kira kalau misalnya orang tua nih, orang tua tuh kadang kan pingin orang tuanya penyanyi, pingin juga anaknya menjadi penyanyi gitu Pak. Jadi seakan-akan diarahkan lah Pak anak ini. Apakah passion ini sebenarnya bisa diarahkan atau memang itu hadir memang dari orangnya, dari passionnya begitu Pak? Passion itu bawaan, sehingga lebih tepat bukan diarahkan sesuai dengan kemauan orang tua, tetapi diarahkan sesuai dengan potensi bawaannya tadi. Nah, banyak orang tua yang gagal, yang salah, mengira ya ini mengarahkan, tetapi sesungguhnya diintervensi. Bahasa yang tepat barangkali Tuturi Handayani, dengar kan? Orang tua. Jadi temukan passion Ananda, ya A misalnya, maka arahan orang tua harus ikut A. Kadang anak ini potensinya A, tetapi kemudian gara-gara kena provokasi pairing teman-temannya, misalnya dia matematikanya pas-pasan, belok nih teknik misalnya, teknik ya. Maka kemudian antara bakat si anak dengan minatnya itu beda. Nah itu orang terus mengarahkan. Kowe coba melok-melokan. Kayaknya temennya rame-rame ning ITB kabeh. Padahal gak iso. Nah, itu orang terus mengarahkan ya. Kembalilah pada potensimu. Kalau kamu nanti enggak sesuai dengan potensimu, kamu capek kuliah itu. Jenuh. PT pengen segera pulang. Tetapi kalau kamu sesuai dengan passion, waktu belajar itu terasa indah, nikmat, energizer, nggak peduli capek, nggak peduli terasa kurang lah. Yes, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian menemukan ini yang sulit. Kebanyakan orang tua bahkan ya seperti yang Mas Ali ceritakan tadi, bapaknya dokter, dia paksa anaknya jadi dokter, atau bahkan bapaknya belum dokter tapi gagal jadi dokter.
nggak ingin dilironi. Masuk kedokteran nggak diterima, gitu. Mimpinya itu diwariskan kepada anak. Ya kayak gitu. Anaknya dipaksa untuk masuk kedokteran. Anaknya nurut, ya. Selesai dapat ijazah, Pak. Ini ijazahnya. Loh, kamu serahkan ke Bapak? Iya kan? Bapak nyuruh saya kedokteran. Lah kamu kemana? Tak buka bengkel saja. Ada yang seperti itu, Pak? Ada persis. Itu the real story, ya. Ayah namanya Pak Franky, teman saya di Jakarta sana. Bapaknya pemain golf itu nggak menang-menang. Anaknya disuruh untuk belajar golf sampai ke Amerika. Ya, 4 tahun kemudian saya dipelatih di Amerika sana, gitu. Selesai pulang, kemudian Pak, ini jasanya. Loh, kok kamu misalkan? Iya, kan Bapak yang nyuruh dari pelatih golf. Terus kamu mau kemana? Aku tak buka aksesori mobil aja. Gitu. Itu yang kasihan siapa ya Pak sebenarnya? Itu dua-duanya kasihan. Kasihan. Anaknya dari selama belajar itu, wah. Saya mengira ini hanya berlaku pada orang-orang yang tidak paham. Ternyata mohon maaf, ya, sekolah-sekolah yang berkelas di Surabaya ini, yang kesimpulannya bapaknya juga well educated. Oke. Masih banyak ayah yang memaksakan kehendak. Jurusan, fakultas, pilihan-pilihan universitas itu sesuai dengan harapan ayahnya. Artinya intervensi, bukan ayah yang memberi inspirasi. Yang betul adalah ayah yang mengarahkan, ya, membantu menemukan potensi. Ya wis iku nak, gitu. Dadi opo pokoknya sing serius. Itu mestinya begitu, ya. Berbeda dengan ayah yang ora opoe kowe pokoke kudu dadi dokter. Mergo ayah mbiyen gagal. Ini Pak, balas dendam dialamatkan kepada anak. Oke, lah itu dokter, Pak. Kalau misalnya si bapak ini owner, Pak, sebuah perusahaan nih, misalnya, kan pengen dong perusahaan diwariskan ke anaknya. Jadi pengennya bidangnya sama lah kayak bapaknya. Itu gimana? Ada yang bisa, ada yang juga tidak. Begini, perusahaan itu aspeknya juga banyak kan, Mas. Ya, ada marketing, ada produksi, ada perusahaan itu kan divisinya banyak. Betul. Perusahaan itu kan nama yang kemudian bisa jadi jasa, bisa jadi produk. Apapun produknya, entah jasa, entah barang, itu selalu ada lini-lini yang disebut dengan entah marketing, SDM-nya, atau apa namanya produksinya, atau lead bank-nya, kira-kira. Nah, dari sekian banyak itu pasti sebagian anak ada yang mempunyai kompetensi atau potensi di bidang yang dia geluti tadi. Bisa mengisi sana. Yes, kira-kira begitu. Oke. Tapi kalau misalnya si media misalnya Pak ya, misalnya media Pak. Bapaknya ini mempunyai media Pak. Nah, anaknya ini kayaknya nggak oke-nya dia di marketingnya Pak. Nah, akhirnya banyak orang yang menyuruh, marketing masa iso sih? Nerusnya radio gitu. Nerusnya bisnis media Mas. Iya. Kenapa nggak bisa? Emang radio bisa hidup dengan penyiar toh? Marketing juga butuh ya. Gak gajian sampean. Oke. Baik. Jadi ini memang pengertian bagi semua ya, para owner-owner yang pengen. Kadang-kadang kan seperti itu loh Pak. Ya. Anak pengen nanti meneruskan usaha saya nih, makanya harus seperti saya. Nah, kan kayak gitu Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu seperti itu saya kira betul. Tidak selalu spesifik begitu. Saya aja misalnya kepada 6 anak gitu, nggak pernah memaksa seperti saya enggak. Nak, kamu jadi apapun silahkan. Mau jadi ustadz, jadi mau seniman silahkan. Tapi yang profesional, jangan tanggung-tanggung. Ayah bersedia membiayai kamu sampai menjadi orang-orang yang profesional di bidangmu. Ya, ayah tidak akan menyangoni kamu dengan uang, tetapi menyangoni kamu dengan kompetensi, dengan keahlian. Jadi ustadz yang genah bilang begitu. Yang profesional. Kira-kira begitu. Oke. Tapi ternyata juga hampir semua orang teknik kayak Bapak IKB repot. Kenapa ya Pak begitu ya Pak ya? Iya. Ada gen-gen semacam itu ada bisa jadi. Ya? Tapi saya memang nggak pernah maksa. Tapi faktanya begitu ya sudah. Jadi yang bawanya dari sana ya Pak? Tak suruh kamu kok Ustadz pada tinggontor kono gedek-gedek. Oke. Baiklah, memang bawaan itu. Ya, kita jeda sebentar nih Pak ya, nanti kita lanjutkan kembali. Dan sahabat, kita masih di program Mendidik dengan Hati, membahas mengenai passion ya. Bagi ada yang bertanya, silakan di sini 8297299 SMS dan WA 0812 306345. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang satu ini.
Radio SAS FM menunjukkan pukul 2 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. SAS FM, sejuk bermakna. Kehidupan ini seperti air hujan yang basahi bumi, suburkan pepohonan. Lalu dia kering dan jatuh berguguran, diterbangkan oleh angin. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan, namun itu semua hanyalah satu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar? Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan
Sahabat, kita kembali di program Mendidik dengan Hati. Kita masih mengambil tema sahabat terkait passion, dan kita masih bersama Bapak Misbahul Huda. Beliau penulis buku Bukan Sekedar Ayah Biasa. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ya terkait masalah anak Anda atau terkait tema yang kita bahas, silakan sampaikan di telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345 hingga pukul 2:30 nanti ya. Pak Huda, kalau kita lihat mengenai kelebihan nih, kalau anak ini berpassion ya, apa ini Pak? Anak yang ketemu passionnya, dia akan melakukan kegiatan itu ya, fokus, all out, ya, meskipun menguras waktu dan tenaga, ya, dia tetap akan belajar itu meskipun banyak rintangan. Bahkan dia tak peduli dengan sekitar, tak peduli ada yang muji enggak, ada yang nyuruh enggak, bahkan tak peduli bayarannya ono apa enggak. Ya lakukan. Dan saya pernah membuktikan ya, sedikit cerita. Anak saya yang pertama, seingat namanya Muti. Ya. Memang itu yang paling gampang karena anak pertama, perhatian kita masih seksama begitu. Ya, dari kecil TK, SD, kelas 2, 3 itu udah kelihatan bakatnya itu. Hobinya gambar. Tidak hanya bakat menggambar, tetapi gambarannya itu hidup, live proporsional begitu. Gambar hidung itu ya antara bulatannya, posisi mata, telinga, jari-jari itu proporsional. Nah, padahal ayahnya sama ibunya itu nggak bisa gambar bebek aja itu mesti hadap kiri, nggak bisa bebek hadap kanan itu. Podo gitu aneh. Iya podo Pak. Nah, tapi dia itu hidup. Kemudian ketika dia sanawiyah, aliyah dari Serpong, kemudian dia meminta milih arsitek, langsung total saya nggak beri komentar, setuju. Totally setuju. Dan dia milih 2 ITB sama ITS, dua-duanya diterima. Memang anaknya lumayan pintar. Tetapi ibunya ITS enak, karena kamu 6 tahun sudah meninggalkan rumah, udah mondok begitu. Sehebat-hebat kamu harus tetap tahu dapur, urusan pawon, karena cewek gitu. Nah, kemudian ya alhamdulillah ketemu cocok dengan passionnya, maka dia S1 arsitek, lulus 4 tahun, lulusan terbaik, magang 2 tahun. Kemudian dia belajar bahasa Perancis dan juga bisa memenangkan lomba bahasa Perancis. Dan S2-nya itu juga arsitek, lulus 2 tahun. Kemudian sampai penelitian di Kumamoto, Jepang 6 bulan. Lulusnya pun juga cum laude. Sekarang dosen di Cirebon sana ikut suaminya. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah, kalau ini gampang ya. Intinya ketika si anak itu tahun ketiga 4 arsitek, seminggu 2 kali kalau nggak salah ada tugas perancangan. Perancangan arsitek tahu ya, jadi menggambar rumah itu tampak depan, tampak samping, tampak atas, kemudian birds ya, bagaimana burung terbang melihat begitu ya. Itu semalam harus jadi, besok harus jadi. Jadi semalam dia nggak tidur, seminggu 2 kali, rata-rata ada 2 malam dia nggak tidur sama sekali. Nggak berani tidur di tempat tidur, tidurnya di meja makan gitu, bangun langsung nulis gambar lagi. Sampai mbahnya, nah, ibu saya itu kasihan begitu, belajar kok kayak begitu. Kadang pagi gak sempat mandi, gak sempat sarapan, langsung sholat itu berangkat ke kampus begitu. Tapi dia gak pernah mengeluh, gak pernah mengeluh, gak pernah bete, gak pernah, enjoy saja. Dan ya hasilnya komplit, lulus 4 tahun, terbaik. Itu maksud saya. Nah, kalau seandainya para orang tua menemukan itu passion, apapun passion dia, pasti prestasinya tidak akan rata-rata. Pasti akan menjadi bintang, naik ya, menjadi bintang di bidangnya masing-masing. Itu tadi. Nah, soal rezeki dari Allah saya nggak bisa jamin, itu urusan hak prerogatif Allah. Tetapi biasanya kalau orang hebat, bintang itu ya mesti di atas rata-rata juga lah ya gajinya ya, keuangannya maksudnya. Pak, kalau seperti Mbak Muti tadi itu, ketahuannya bahwa itu passionnya, itu pada usia berapa Pak? Begini, memang betul tidak ada definisi soal tahun berapa, menemukan passion. Tetapi seingat saya itu SD sudah mulai kelihatan bahwa dia gemar menggambar ketimbang bermain.
ketimbang pasaran, ketimbang bongkar pasang begitu, gitu. Membedakan dengan misalnya anak saya yang kelima, itu konsino ya semuanya lah karu-karuan, gambar ya ora, tolan sepeda motoran begitu, pulang-pulang bawa beli toolbox ya. Sepeda ibu itu dua tadi pasang sirino, lampu gak karu-karuan begitu. Ini memang hobinya bongkar pasang motor, sepeda gitu. Kadang-kadang iso bongkar gak iso pasang ya pernah. Namanya anak. Itu memang tidak terjadi. Tapi sebetulnya di Jerman, di negara-negara maju, rata-rata lulus SD itu sudah ketemu passionnya. Sementara di negara kita agak terlambat. Mungkin karena mengabaikan, mungkin karena beban-beban pendidikan yang penuh dengan pendidikan yang kurikulum ketumpuk-tumpuk tuh hasilnya. Betul. Sehingga rata-rata SMA pun masih bingung mau melanjutkan kemana. Jadi sampai SMA pun belum ketemu biasanya apa? Karena ketumpuk dengan tadi. Iya, IPA, kadang-kadang IPS pindah IPA, IPS kemudian pindah ke sarjana agama, sarjana alam gaib apa itu misalnya gitu kan. Nah, itu kan karena bingung ya. Nah, di negara-negara maju kayak Jerman, Denmark, Skandinavia itu SD Mas, itu udah kelihatan. Nah, lalu kalau udah kelihatan ketemu di SD, maka ya segera dia akan mampu menemukan alamat masa depan. Ini bukan alamat rumah ya, alamat masa depan. Iya, karir. Peta karirnya dia udah kelihatan gitu. Ya, kayak Mas Ali tadi lah, tukang sekolah malah bolos urusan radio itu bukan. Itu kan kelihatan alamat masa depan itu mau kemana. Padahal saya saat itu nggak sadar loh Pak, itu kalau itu passion saya. Ya pokoknya saya senang ya oke, saya lakukan ya. Ya sama, saya kuliah elektro bolos malah kuliah di filsafat. Oke. Setelah kuliah di elektro malah ngantuan. Ya. Oke. Ketika ketemu alat masa depan, mau menekuni bidang apa, profesi apa, maka ya step-step berikutnya secara terarah, strategik dan sistematis dia mengarah ke situ. Tidak ngawur sak enak dhewe. Contoh. Ketika tahu passion ini, kemudian alamat masa depannya misalnya Malang misalnya ya. Maka setelah lulus SD, maka SMP-nya dia akan di Pandaan. SMA-nya di Lawang gitu. Kemudian perguruan tingginya di Singosari. Maka nggak lama kemudian ya dia nyampe Malang. Maka di Jerman banyak umur 27 tahun sudah di S3 doktor, cum laude ya. Di kita kan banyak yang kemelut bukan ya? Yang cum laude gitu. Umur 35 tahun sudah jadi doktor. Udah jadi guru besar. Kan banyak di situ. Karena ya tadi steppingnya jelas. Ya. Nah, berbeda dengan kita yang sampai SMA tidak menemukan alamat masa depan, ya, maka kemudian ya SMP SMA suka-suka. Namanya nggak ada alamat masa depan. Suka-suka itu dari Surabaya misalnya SMP-nya ke Lamongan, SMA-nya neng Tuban, ya. Kemudian perguruan tinggi Rembang, itu kalau ke Semarang, sampai Semarang dulu. Ternyata alamatnya Malang ternyata. Mau balik masuk ke mau betul Solo Medion sama non. Nah, apa kemudian sampai mana itu security Batu nyampe Malang, nyampe. Tapi udah hampir pensiun. 50 tahun. Ada yang gitu Pak ya? Ada. Betapa banyak orang yang usia 40 tahun baru tahu resign dari pekerjaannya, gitu. Ternyata itu bukan passion. Aku kan nyuruh sampean loh ya. Saya juga itu. Kalau saya nggak sampai tua Pak. Ya gitu Pak ya. Iya. Betul kan? Iya. 35 tahun ada yang baru ketemu. Oh ternyata bukan passion gede gini. Ya ada penyesalan sedikit sih Pak sebenarnya. Tapi ada gunanya lah semuanya. Iya, saya kenal Pak udah juga sih. Baik. Pak, tadi salah satu faktor penyebabnya tertimbun nih. Istilahnya ini sudah ada di dalam gitu ya. Bakatnya sudah terpendam dalam. Ini tertimbun oleh beberapa seperti pelajaran, seperti pendidikan di sekolah yang mungkin nggak pro. Berarti anjurannya adalah kita cari sekolah-sekolah yang pro terhadap bakat anak. Mestinya begitu. Tetapi memang mohon maaf ya, kurikulum di negara ini terlalu berat dibanding dengan di Jepang dan di Jerman sekalipun. Jerman? Ya. Kurikulum di SD kelas 1, 2, 3 itu terlalu berat, complicated ketimbang
SD di Jepang, di Amerika, di negara-negara maju. Maksudnya ini kurikulum yang baru 2013? Ya dari kemarin. Berbagai macam dicekokkan. Nah, kemudian pokoknya kurikulum terlalu banyak lah, berat. Ini para pakar mengatakan begitu, terlalu banyak beban kurikulum yang sifatnya general sehingga tidak kunjung mengarahkan anak untuk menemukan passionnya dengan cukup baik. Bahkan banyak orang yang sudah kelihatan passionnya, prestasinya juga kan intinya begini, pendidikan dari potensi digali ketemu potensi, kemudian didrive pendidikan sekolah macam-macam agar menjadi prestasi, betul kan ya? Ya. Kalau anak sudah prestasi gitu, tetapi karena tidak ada perlakuan yang spesifik di dalam dikebiahuyah lah bahasa Inggrisnya itu, maka kemudian potensi kelihatan pun juga meredup begitu. Contoh. Kita lihat anak-anak Indonesia kan yang pemenang Olimpiade banyak sekali. Banyak. Anda cek kemana aja mereka. Setelah itu kemana aja? Tidak ada kelihatan kan? Iya, kemana ya? Termasuk anak saya. Ya itu tadi yang saya ceritakan tadi. Anak saya yang lalis itu 3. Anak saya yang ketiga. Anak 6 ya. Sangat kayak gitu. Namanya Fahmi ya. Itu memang alhamdulillah dari kecil langganan pemenang Olimpiade. Jadi kelas SMP sudah menang Olimpiade LKIR remaja. Itu juara nasional, juara 1. Kemudian SMP matematika Pasiat itu nasional juara 9. Yang kemudian dia mengantarkan beasiswa full di SMA Semesta. Itu kalau membayar sekitar 80 juta setiap tahunnya. Nah, kemudian di situ dia pindah ke Olimpiade komputer, ya, sampai mentok menjadi pemenang medali perak nasional di program komputer. Ya, dia ikut karantina Olimpiade internasional. Ya, level 1 lulus, 2 lulus ketika dia gagal. Nah, mestinya udah sampai di sini, kan udah kelihatan passionnya di situ, prestasinya sudah nasional dan hampir internasional begitulah. Ya. Tetapi karena mentok kelas 3, kemudian dia harus pengen masuk perguruan tinggi, betul ya? Nggak ada perguruan tinggi yang kemudian memberikan alokasi untuk sekedar belajar dan nendang tung langsung, nggak ada. Ya dia harus sama ikut UMPTN. Jadi atlet lagi, belajar sejarah, bahasa Indonesia, kewarganegaraan. Oke. Kira begitu itu. Jadi kan apa ya? Wadahnya ya, Pak? Iya, jadi potensi yang sudah mau nunggu tadi ketumpuk-tumpuk lagi. Untuk ya, ketumpuk tuh, nggak jadi keluar tuh. Jadi keluar, mendelep lagi, mengeret lagi. Kalau di luar bagaimana tuh, Pak? Ya mesti langsung ditangkap, nggak usah begitu, langsung ada apakah lembaga vocation, apakah perguruan tinggi, apa penelitian yang menangkap anak-anak berprestasi ini untuk didorong segera melejit di bidangnya. Orang atlet lagi belajar biologi lah, sejarah. Itu maksudnya tadi ketumpuk-tumpuk lagi ya. Akhirnya agak dalam lagi tuh si potensinya. Saya kira begitu. Artinya hal yang sudah mau menonjol itu tidak teraktualisasikan dengan cara yang optimal tadi. Iya. Bagus. Ya. Jadi ini masukan untuk Anda, Pak ya? Iya, saya kira semua. Makanya kemudian, mohon maaf, sekolah manapun akan terkena beban yang sama. Karena kurikulumnya seperti itu, kalau nggak lulus, kalau nggak seperti itu, maka kemudian nggak bisa ikut UNAS atau UNASnya nggak lolos juga, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Maka kemudian orang tua yang tidak boleh pasrah bongkoan. Melihat situasi ini, orang tua nggak boleh menyerah. Yang orang tua yang harus tadi peduli dengan hati, mencermati, mengamati, menemukan dengan seksama passion Anda yang kemudian mengarahkan. Kalau memang matematika logikanya pinter, ya nggak boleh SMP, SMA, S1, S2, S3 mentok cum laude. Kalau kemudian nggak pinter-pinter amat logika matematikanya, jangan ngoyo ke SMP, SMA lah, ya kudu SMK, Politeknik, sehingga juga keren di bidang ini. Kira-kira begitu. Oke, baik.
nanti akan kita jawab ya pertanyaan dari pendengar di sesi berikutnya. Kita akan jeda sebentar sahabat. Bagi Anda masih ada sesi lagi ya. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait passion anak atau terkait masalah anak Anda juga boleh sampaikan di teleponnya 8297299, SMS dan juga WA kita sahabat 0812-3006-345. Dan kebersamaan kita sahabat hingga pukul 2:30 nanti ya. Dan tentunya sahabat kami akan kembali setelah yang berikut ini. Berapakah ukuran panjang celana laki-laki? Rasul itu memang agak tinggi. Tingginya itu tidak ada ukuran, tapi yang jelas mata kaki kelihatan. Tetapi kemudian pada zaman Nabi itu juga ada sahabat yang ngelembrehkannya, sampai ketutup itu. Mata kakinya ketutup. Itu Nabi memang melarang kecuali apabila khuyala. Jadi orang itu akan dimurkai oleh Allah kalau sampai menutup mata kaki dalam pengertian ada unsur sombong. Berarti jika khuyalanya ini tidak terjadi, artinya nutup kaki tapi tidak sombong, ya tidak apa-apa. Karena yang dilarang itu justru sombongnya. Karena dulu sering terjadi orang-orang kaya itu sering istilahnya bajunya itu sampai nyeret, seakan-akan orang kalau seperti itu banyak duitnya itu. Padahal sekarang justru yang gitu-gitu malah duitnya nggak ada. Kan berarti. Fikih Kontemporer setiap Rabu jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS FM memberikan hits musik Islami terkini. Dan hingga tiba suatu masa kan datang cahaya damai hidayah ilahi. Benarnya sadari hanya sekali, jangan kau siakan. Selalu jadi berarti hidup hanya sekali. Update lagu Islami terkini, Maha Rindu, Tuhan tak perlu dibela, dan hidup hanya sekali di SAS FM. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Sahabat, sesi terakhir di program Mendidik dengan Hati, Passion Anak itu temanya ya. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya masih ada waktu 08123006-345. Kita jawab pertanyaan Pak Uda dari pendengar 08523 sekian. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya ini gimana ya agar bisa mengetahui passion kita pribadi ya. Selama ini saya ini masih bingung. Ini mohon penjelasannya Pak. Masih bingung ya. Berarti ini orang tuanya ini juga masih banyak Pak yang masih bingung. Iya, memang jujur banyak orang tua yang tidak mengikuti secara seksama ini ya. Sehingga dirinya sendiri pun juga tidak, masih bingung apa sungguhnya passion saya. Ya. Tapi ada baiknya Mas atau Mbak tadi ya, langkah-langkah yang tadi ya sempat saya sampaikan, apa yang Anda merasa menguasai cepat mengerti atau gatean tadi ya, apa yang Anda kerjakan ketika waktu kosong gitu. Bahkan kalau sudah passion itu gak waktu kosong, sekolah pun tinggal itu. Apa yang Anda bicarakan ya ketika waktu, jadi bicara A gitu langsung antusias untuk mengomentari ya. Kemudian ya waktu kosong apa yang dia gitu. Itu ya. Dan 4 tadi ya. Ya, 4 tadi saya kira. Kemudian apa yang Anda miliki ya, sehingga dengan uang sendiri pun rela membelanjakan. Kayak anak saya yang nomor 5 ya. Yang tadi hobi bongkar pasang tadi, ketika kita ajak pameran modifikasi motor gitu ya, masuk pintu gerbang tek itu langsung matanya itu berbinar-binar. Gitu, motor sana motor sini itu kelihatan sekali happy sekali dia melihat itu.
Nah, lalu dengan bapaknya diskusi soal itu juga bersemangat sekali. Nah, lain waktu giliran tak suruh saya repot, kamu diantar ibu aja lihat pameran. Enggak, Pak. Loh, lo ngapain? Kok enggak mau? Enggak, nunggu apa aja. Lo ngapain sih? Sama ibu gak level katanya. Pak, berarti intinya misalnya nih Pak Uda kan juga nggak begitu paham bener ya sama anak ya atau tapi kan bisa mengikuti soal mengikuti. Namanya velg racing, knalpot brake, modifikasi AB masih mending ketimbang istri yang velg racing aja nggak paham buat ada misalnya begitu. Kalau racing dan jari-jari nggak tahu. Oke, Pak, tapi anaknya kan banyak Pak. Berarti harus paham juga dong. Mengenai anak yang satunya itu mengenai fashion misalnya. Iya. Orang tua juga harus ngerti fashion. Artinya nggak terlalu dalam-dalam, tapi pokoknya bisa ngikutin kira-kira begitu. Diajak diskusi itu, ya kalau nggak tahu ya pura-pura agak tahu lah kira-kira. Jadi gitu ya Pak. Agak-agak berat dikit ya Pak ya bagi orang tua ya. Ya, harus makanya tahu kemudian seperti juga. Kembali ke Mas tadi, kalau menyangkut perasaan diri sebetulnya agak relatif lebih gampang. Apa kira-kira yang membuat Anda belajar tentang hal itu, bekerja tentang hal itu, ya, itu seperti tadilah energizer, ya, pantang menyerah, ya. Kemudian ada tantangan apapun tetap jalan, ya. Kadang-kadang nggak peduli dengan sekitar, diolok-olok, dibilangin, nggak dibayar sekalipun tetap Anda lakukan. Nah, kalau Anda melakukan seperti itu, belajar kok tanpa ada merasa capek, ya, semangatnya luar biasa, merasa make you feel alive, lebih hidup begitu. Nah, saya yakin seseorang pasti memiliki hal seperti itu. Nah, itu kira-kira passion. Oke, baik, jadi itu. Nah, Pak, mungkin ada beberapa orang tua nih ya. Ini memang PR besarnya adalah kadang-kadang baru mengetahui passionnya itu usia dewasa. Ya, contohnya kayak saya nih, ini baru tahunya pada usia baru mendekat 30-an baru tahu begitu ya. Dan ini saya kadang-kadang juga, kok tahunya baru sekarang gitu. Kok tahu dulunya mungkin saya sudah ahli di umur 25 gitu. Nah, berarti PR-nya ini adalah bagaimana caranya mengetahui lebih dini. Ada orang-orang, oh gampang mas, fingerprint itu udah bisa kok. Itu Pak yang fingerprint. Itu kan ada alatnya tuh. Apakah itu memang sebagai sarana utama Mbak untuk mengetahui bakat anak atau passion tadi itu? Membantu ya, tetapi menemukan saya tidak melihat itu. Karena coba Anda coba ya, biar tahu itu nanti analisis di dalamnya itu apa. Itu juga sifatnya agak general. Saya baca aja, kalau nggak dijelaskan nggak paham. Ya. Hasilnya tadi itu? Yes, kira-kira begitu. Saya kalau nggak dijelaskan di tenangan aja nggak begitu paham. Dijelaskan pun yang jelaskan nggak pintar ya nggak begitu paham. Saya gitu ya. Karena saya pernah coba 2 anak saya untuk itu. Nah, artinya untuk pelengkap memotret potensi Ananda atau kita ya. Tetapi menjadikan itu satu-satunya saya kira kok belum bisa. Belum pas ya. Tetap ya pengamatan tadi secara seksama, observasi ke anaknya gitu ya Pak ya. Cara-cara itu yang pas ya. Betul. Apakah memang itu hanya tipe? Kalau tingginya hanya tipe bahwa tipe ini sensing atau tipe apa begitu ya? Apakah dia inspiring tipe apa begitulah kira-kira. Sedikit membantu gitu lah ya. Membantu. Ya kayak misalnya kalau kita pernah ada training dulu, ada tipe-tipe misalnya yang agak lama sanguinis, koleris, melankolis seperti itu. Tetapi setelah itu nah, kedalamannya apa itu saya kira pengamatan dari orang tua. Dari orang tua jauh lebih seksama. Pak, kalau jauh dengan orang tua apakah tetap bisa dilakukan sih Pak? Misalnya jauh gitu. Orang jauh itu kan biasanya sudah setelah SD baru jauh kan ya. Kecil-kecilnya kan juga masih kelihatan. Ada yang kelas 3 itu udah dipondokkan loh Pak. Iya, dan bahkan kalau jauh pun ya tetap masih ada kan. Tetap bisa ya, tetap bisa mengeksplor. Eksplorasi ya. Masih mungkin kan. Oke, baik Pak, kita sudah di akhir sesi ini Pak. Apa nih pesannya Pak Uda kepada para orang tua yang ingin anaknya berpassion? Ya, pendidikan itu hakikatnya mengantarkan anak dari menemukan potensi dan mengubahnya menjadi prestasi. Nah, kalau kemudian ya kita sekedar melakukan pendidikan tanpa ketemu potensinya, maka hasilnya dipastikan tidak optimal. Maka mengapa anak-anak kita prestasinya sedang-sedang saja, tidak ada yang
melejit. Bahkan yang melejit pun ikut-ikutan tenggelam setelahnya, nggak tahu kemana ribanya. Oke. Baik, intinya temukan segera potensi anak Anda atau pasien Anda. Baik, terima kasih Pak Uda. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya barokah nih Pak untuk Amin. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami ya di program Mendidik dengan Hati. Tadi kita membahas tentang passion ya. Kita bersama Pak Misbahul Huda, beliau penulis buku Bukan Sekedar Ayah Biasa. Terima kasih bagi Anda semua telah bersama kami. Mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Beberapa tips tadi boleh langsung diterapkan ya kepada anak-anak kita, dan bagi orang tua nih wajib menggali potensi anak kita. Baik, saya Alik Atika, dikit kiper ada di Raharjo. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.